Halo guys, jumpa lagi sama gua Lugis Ken. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja langsung ke videonya. Di tengah gelombang merah kekacauan, Lindong menyerang dengan kekuatan dahsyat. Tinjunya menghantam binatang iblis, menghancurkan mereka menjadi serpihan. Berkat kekuatan luar biasa itu, auranya meningkat beberapa kali lipat dan kekuatan Yuan di tubuhnya menguat. Perburuan ini sangat menguntungkannya. Luar biasa, Lindong berteriak dan meledakkan binatang iblis lainnya. Dia menelan kristal iblis dan merasakan nirvana ki mengalir melalui tubuhnya, memperkuat kekuatan Yuan. Ekspresi gembira memancar dari wajahnya. Tembok kota telah menjadi medan pertempuran sengit. Meskipun gerombolan iblis sangat besar, para pejuang kerajaan berhasil menjaga posisi mereka berkat kerja tim dan kejeniusan mereka. Mo Ling dan rekan-rekannya saling menjaga, mata mereka berkeliling untuk melihat Lindong yang bertarung di tengah gerombolan iblis. Dia seperti perahu yang stabil di tengah badai, tak tergoyahkan oleh serangan-serangan ganas. Mo Ling dan yang lainnya terkesan dengan kekuatan Lindong. Dia benar-benar tangguh, kata Mo Ling. Lin Lantian menatap Lindong dengan ekspresi muram, matanya berkilauan dengan pikiran yang tidak terungkap. Sementara itu pertarungan berlanjut di bawah tembok kota. Para pejuang semakin terbiasa dan menikmati manfaat nirvana ki dari kristal iblis. Mereka memburu binatang iblis di dekat tembok dan menghindari gelombang iblis yang ganas. Karena perlawanan sengit mereka, gerombolan iblis ini secara bertahap mereda. Fakta ini menyebabkan beberapa dari mereka menghela nafas lega. Sebagai tingkat ini mereka harus mampu bertahan hidup. Di atas menara pusat, 8 figur berdiri tegak, memantau pertarungan di sekitar tembok kota. Mereka adalah praktisi elit kerajaan cahaya suci. Pria berjubah hitam tampan namun berbibir tajam berdiri di depan. Xia Huang berdiri di belakangnya, menunjukkan status pria ini sebagai praktisi manifestasi puncak. Gelombang iblis ini hanya tahap penciptaan ki, kata pria berjubah hitam dengan santai. Tapi aku merasakan aura yang menandingi praktisi tahap manifestasi sedang mendekat. Mungkin sebentar lagi demonic beast tahap manifestasi akan muncul. Sementara mereka mengobrol, di tengah gerombolan iblis geraman berbisa bergema, beberapa demonic beast raksasa berwarna merah pekat muncul, menabrak tembok kota dengan aura tahap manifestasi. Praktisi elit yang berburu di bawah tembok kembali ke posisi mereka, waspada menghadapi binatang iblis ini. Sementara itu Lindong tidak panik. Matanya bersinar dengan kegembiraan. Kalian datang tepat waktu, aku bisa menggunakan kalian untuk mencapai tahap manifestasi lanjutan. Tubuhnya Lindong diselimuti kekuatan Yuan Power, tombak tulang buaya surgawi muncul di tangannya, memancarkan aura yang sangat kuat. Lindong berlari ke arah kelompok demonic beast manifestasi sambil mencengkram tombak tulangnya. Bayangan tombak melintas di cakrawala, menghujani binatang iblis raksasa itu. Binatang iblis itu kuat tapi tidak tahan terhadap tombak tulang buaya surgawi. Mereka seperti tahu dicabik-cabik oleh tombak tulang itu. Pembantaian total terjadi, di mana-mana Lindong lewat, dan bayangan tombak melintas itu menghancurkan binatang iblis di depannya. Lindong menyerap kristal iblis, mengisi nirvana ki dan memurnikannya. Dengan itu kekuatan Lindong meningkat pesat, membuatnya semakin tak terkalahkan. Saat Lindong melahap kristal iblis, kekuatan Yuannya meningkat pesat dan auranya semakin kuat. Bahkan, dia menunjukkan tanda-tanda menerobos ke tahap manifestasi lanjutan. Semua orang di tembok kota terkejut melihat Lindong mendominasi gelombang iblis. Sungguh harta karun jiwa duniawi yang luar biasa. Dia Huang di puncak menara menoleh, memainkan ibu jarinya sambil menatap penasaran pada tombak tulang buaya surgawi. Dia hanya di tahap manifestasi awal, kekuatannya karena harta jiwa duniawi. Hanya senior Li yang bisa mengeluarkan potensinya secara maksimal. Dia tidak pantas memiliki harta seperti itu. Anak itu akan menerobos ke tahap manifestasi lanjutan. Salah satu dari mereka berseru kaget. Pria berjubah hitam tersenyum. Praktisi manifestasi tingkat lanjut tidak berarti apa-apa bagiku. Setelah gelombang iblis berakhir, minta dia menemuiku. Aku tertarik dengan tombak tulang buaya surgawi miliknya. Jika dia menyerahkan harta jiwa itu, aku akan menjaganya di medan perang kuno, tambahnya dengan santai. Xia Huang mengangguk, dia menatap Lindong dengan seringai dan berkata, bocah bodoh, dia memamerkan hartanya begitu berani. Tombak tulang buaya surgawi meliuk seperti ular berbisa, menikam dua binatang iblis manifestasi tingkat lanjut dengan aura tembus tak terhingga. Tubuh kokoh mereka tidak berdaya di hadapan tombak itu. Pemandangan ini membuat Lindong menyadari kekuatan mengerikan tombaknya.
Tanpa tombak ini dia tidak bisa membantai binatang iblis seperti itu. Setelah membunuh dua binatang iblis, aura Lindong mencapai puncaknya. Yuan Power mendidih di matanya, dia merasakan dirinya satu langkah lagi mencapai tahap manifestasi lanjutan. Namun ketika Lindong bersukacita, raungan menghancurkan bumi bergema dari dalam gerombolan iblis, binatang iblis raksasa muncul, memancarkan aura ganas dan buas yang mengubah ekspresi orang-orang secara dramatis. Ketika manifestasi Demonic Beast muncul, ia berubah menjadi kilat hitam dan bergegas menuju Lindong, dia marah atas pembantaian binatang iblis sebelumnya. Binatang iblis manifestasi puncak, teriak beberapa orang dengan terkejut, mereka mengasihani Lindong terjebak di tengah gelombang setan, orang itu benar-benar malang. Namun Lindong tidak panik, matanya bersinar dengan kegembiraan saat melihat binatang iblis besar itu, dia tahu kristal iblis puncak itu akan membantunya menerobos ke tahap manifestasi lanjutan. Sebuah binatang iblis merah raksasa menyerbu Lindong dengan langkah kaki yang mengguncang bumi. Disertai aura kejam yang kuat, tubuhnya berlumuran cairan merah dan menyerupai kalajengking iblis raksasa dengan lapisan baju besi merah yang kokoh. Menghadapi serangan tersebut, Lindong terkejut, kalajengking iblis bumi, matanya bersinar dengan kekaguman, binatang iblis ini bukan spesies kuno, namun lebih kuat dari yang biasa dan hanya selangkah dari tahap nirvana. Setelah mencapai tahap nirvana, monster ini akan mengembangkan kecerdasan roh tinggi dan mungkin bisa melepaskan bentuk iblisnya. Lindong berhenti dan memegang tombak tulang buaya surgawi, menatap tajam kalajengking iblis bumi yang menyerang dengan aura menakutkan, ini adalah binatang iblis terkuat yang dia temui. Dibandingkan dengan kalajengking iblis bumi, kera naga kuno tampak lemah, binatang ini satu langkah dari tahap nirvana yang akan membuatnya sangat kuat. Saat kalajengking menyerang, Lindong menguatkan tombaknya, menghadapi serangan itu, Lindong mengaktifkan langkah pengembara langit kemurnian tertinggi, berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghindari penjepit kalajengking tersebut, lalu dengan sentakan tombak, Lindong meluncurkan bayangan tombak kilat ke arah penjepit kalajengking itu. Xia Huang mencibir dari menara batu, orang bodoh yang sembrono, bagaimana dia berani melawan puncak manifestasi Demonic Beast. Pria berjubah hitam tersenyum sinis, biarkan dia mati, yang penting kita harus menyelamatkan harta karun jiwa bumi, nanti ketika mereka lelah, aku akan membunuh Demonic Beast dan merebut kristal iblis serta tombak tulangnya. Xia Huang tersenyum, Senior Li ingin menjadi nelayan dalam pertarungan ini, tapi orang-orang dari Kekaisaran Yan mungkin tidak akan menerima hal ini. Pria berjubah hitam menghina, mereka tidak bisa menerima, baiklah kita habisi saja, mereka hanyalah kerajaan kecil yang tidak berarti. Sementara mereka berbicara, pertarungan di gerombolan iblis semakin intens. Kekuatan Yuan Lindong bersiul menunjukkan ketahanan fisiknya. Bayangan tombak Lindong menghantam kalajengking iblis bumi memicu percikan api besar, kulit besi kalajengking iblis cukup kuat, tapi tombak tulang buaya surgawi terlalu tajam dan meninggalkan bekas luka. Kalajengking iblis bumi berteriak kesakitan dan menembakkan energi berwarna merah ke arah Lindong. 9 bayangan ungu penghancuran, Lindong melangkah ke depan dan 9 bayangan buas muncul di belakangnya, tombak tulang buaya surgawi melesat keluar dengan kilatan di matanya. Tombak itu menciptakan riak di ruang udara, menunjukkan kesempurnaan keterampilan 9 penghancuran bayangan ungu, tombak itu diselimuti kekuatan Yuan yang kuat dan menghancurkan energi berwarna merah. Jari surgawi yang hebat yang terpenjara, jari pertama memenjarakan dunia, jari raksasa kuno muncul di langit, disertai tekanan yang kuat dan menghantam kalajengking iblis bumi dengan kejam. Serangan Lindong sangat kejam, mendorong kalajengking iblis bumi beberapa langkah mundur, angin kencangnya menghancurkan beberapa binatang iblis di sekitarnya. Manifestasi seni bela diri, teriak orang-orang di tembok kota, pria berjubah hitam juga terkejut, anak yang luar biasa, seni bela diri manifestasi kelas menengah ini sangat mengesankan. Xia Huang di sampingnya berbisik serakah, Senior Li, jika Anda memiliki seni bela diri manifestasi lain, kemampuan bertarung Anda akan meningkat, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Pria berjubah hitam tersenyum, apapun yang aku inginkan, akan menjadi milikku, matanya menyipit ke arah pertempuran, kalajengking iblis bumi sekarang sudah melemah, anak ini cukup hebat menanganinya, tapi dia tidak layak memiliki kristal iblis dengan tingkat seperti itu. Di saat iblis kalajengking melemah, Lindong muncul di atas kalajengking iblis bumi, dengan pikirannya energi mental melonjak dan berkumpul di tombak tulang berputar seperti pusaran air, dan kekuatan hisap yang hebat menyebar. Tombak itu menusuk ke arah otak kalajengking iblis bumi dengan kecepatan kilat disertai suara mendesing,
namun tepat saat itu, angin kuat menyapu dari belakang Lindong. Suara dingin terdengar di telinganya, "Kamu Lindong, kamu telah membantu pertahanan kota, aku sangat menghargainya, tapi aku akan mengambil alih binatang iblis ini." Mata Lindong melonjak dengan kengerian, melihat ada orang yang mencoba merebut perburuannya. Mata Lindong berkilauan ketika merasakan gelombang kejut Yuan Power ganas di belakangnya. Meski begitu dia tidak menoleh, gelombang kejut itu sangat kuat melampaui Lin Langtian dan Moling. Dia menyadari bahwa penyerangnya adalah praktisi manifestasi puncak dari Kekaisaran Cahaya Suci. Kilatan ganas muncul di matanya, niat menghabisinya mencapai titik didih. Lindong tidak akan membiarkan siapapun merebut kristal iblisnya. Karakternya yang kuat dan bangga membuatnya siap menghadapi bahkan praktisi tahap nirvana. Dia akan membuat mereka membayar karena telah berurusan dengannya. Namun prioritas utama saat ini adalah mendapatkan kristal iblis. Lindong tetap fokus pada kalajengking iblis bumi, tombak tulangnya menusuk lebih dalam berusaha mendapatkan kristal iblis. Pria berjubah hitam menjadi marah karena diabaikan oleh Lindong. "Beraninya kau," dia berteriak meluncurkan kekuatan Yuan kuat ke punggung Lindong. Lindong langsung merespons energi mental dari istana nirwananya meledak, berubah menjadi tengkorak raksasa di belakangnya, ledakan sonik menghancurkan binatang iblis di sekitarnya. Pria berjubah hitam dari Saint Light Empire muncul di belakang Lindong, wajahnya memucat karena marah, dia tidak terima Lindong mengabaikan otoritasnya. "Kau terlalu sombong," serunya. Dia juga meluncurkan gelombang kekuatan Yuan yang dahsyat. Telapak tangannya menghantam tengkorak energi mental dan menghancurkannya. Meski arogan, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh, perbedaan antara tahap manifestasi puncak dan lanjutan sangat besar. Tentu saja Lindong tidak bermaksud menghentikan senior Li dengan energi mental saja, dia hanya membutuhkan waktu sebentar untuk menyerang kalajengking iblis bumi. Tombak tulang buaya surgawi Lindong menembus cangkang kalajengking iblis bumi, memicu gelombang kejut tajam cairan darah segar menyembur keluar. Mata Lindong menjadi dingin, energi mentalnya meledak dan menghapus kehidupan kalajengking iblis bumi. Binatang itu belum memurnikan roh iblis sehingga pertahanan energi mentalnya lemah. Tubuh kalajengking iblis bumi menegang, aura kematian muncul. Lindong menyentak tombaknya menghancurkan kepalanya dan cairan merah menyembur dari kepala iblis kalajengking. Kristal iblis merah muncul dari darah dan mendarat di tangan Lindong. Dia merasakan sensasi terbakar dan gelombang nirvana ki kuat, itu belasan kali lebih kuat dari kristal iblis biasa. Lindong menatap pria berjubah hitam dengan dingin dan berbisa, niat menghabisi memancar dari matanya. Begitu juga gerombolan iblis kehilangan pemimpin, mereka segera mundur seperti gelombang pasang. Dalam 10 detik gelombang merah darah menghilang ke dalam keheningan malam. Di tembok kota, orang-orang menghela nafas lega setelah pertempuran besar berakhir, akan tetapi perhatian mereka beralih ke Lindong dan pria berjubah hitam yang saling berhadapan. Di atas tembok kota, kerumunan orang menatap pertarungan di udara dengan takjub disertai bisikan lembut. Moling, Duyu, dan Men San marah melihat kesombongan anggota Saint Light Empire. Li Seng, pria berjubah hitam itu menatap Lindong dengan dingin, "Serahkan kristal iblis, tombak tulang buaya surgawi, dan seni bela diri manifestasimu, aku akan menjamin keselamatanmu di medan perang kuno." Lindong tersenyum sinis, dia mengulurkan tangannya, menampakkan kristal iblis merah yang menyala. Hal itu juga membangkitkan keinginan Li Seng meningkat. Li Seng tersenyum, namun Lindong malah mengejek. Dengan cepat dia menghancurkan kristal iblis dan menyerap nirvana ki-nya. "Kau pikir kau siapa?" Lindong mencibir, "Kau tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, apalagi orang lain, kau terlalu sombong." Li Seng terkejut dengan perkataan Lindong, wajahnya merah padam karena marah. Kemarahannya tidak tersembunyi, dia tidak pernah menyangka Lindong akan membodohinya. Di tembok kota semua orang terdiam menyaksikan adegan tersebut dengan takjub. Meskipun banyak yang marah atas tindakan Li Seng, tidak ada yang berani menantangnya secara terbuka seperti Lindong. Li Seng gemetar karena marah, "Baiklah orang kampung, kali ini bahkan jika kau berlutut dan menawarkan harta jiwa serta seni bela dirimu, aku akan membuatmu memohon kematianmu sendiri." Suaranya dipenuhi niat menghabisi yang kejam. Mata Lindong berkilauan dengan cahaya dingin, dia melangkah maju, Yuan Power menyembur dari tubuhnya, auranya melonjak menerobos rintangan terakhir ke tahap manifestasi lanjutan. Nirvana ki dari kristal iblis juga memperkuatnya, kekuatannya melonjak sekali lagi, aura dinginnya bergemuruh seperti guntur. "Kekaisaran Cahaya Suci sudah memerintah selama ini, apakah kau benar-benar percaya dirimu sebagai penguasa?" Lindong menantang, "Kau hanya berani menyebut dirimu penguasa dengan kekuatan ini, kau pasti sedang bermimpi."
kerumunan di tembok kota tercengang, kata-kata Lindong memicu ketegangan, konflik tidak dapat dihindari lagi. Di luar tembok kota Li Sheng menatap Lindong dengan dingin, wajahnya bengkok karena marah. Kau berani mempermalukanku di depan umum, kau hanya kotoran dari kerajaan kecil. Suara Li Sheng dipenuhi kemarahan dan niat menghabisi. Kau pikir mencapai tahap manifestasi lanjut cukup untuk menantangku? Banyak praktisi tahap itu sudah mati di tanganku. Hari ini kau akan menjadi salah satunya. Begitu juga para elit Kekaisaran Cahaya Suci di tembok kota juga marah, mata mereka berkilauan dengan niat menghabisi. Mereka terbang mendekati Lindong, memblokir semua jalur pelarian, tidak ada jalan keluar bagi Lindong hari ini. Ketika Mo Ling, Du Yun dan Men San melihat ini, ekspresi wajah mereka berubah drastis. Mereka saling memandang dan mengepalkan gigi. Kemudian mereka terbang keluar dan menuju ke di sisi Lindong sambil melihat dengan waspada pada elit Kekaisaran Cahaya Suci. Mo Ling, sepertinya kau ingin memimpin semua orang di Kekaisaran Yan ke jurang kematian. Xia Huang menyeringai dingin saat melihat tindakan Mo Ling dan rekan-rekannya. Jadi kalian semuanya dari Kekaisaran Yan, mari kita bunuh mereka semua, jika tidak akan merepotkan jika ada jenis mereka yang muncul sesekali di masa depan, kata Li Sheng sambil menatap dingin ke arah Mo Ling dan rekan-rekannya termasuk juga Li Langtian. Aku sama sekali tidak berhubungan dengan mereka, Lindong dan aku adalah musuh bebuyutan, jadi jika tuan-tuan dapat membunuhnya untukku, aku akan sangat berterima kasih. Lin Langtian terkekeh muram sambil menatap mereka dari tembok kota. Setelah mendengar perkataan Li Langtian, Mo Ling dan lainnya menjadi sangat marah. Mereka tidak menyangka Li Langtian akan berkhianat. Bocah itu mencari kematiannya sendiri dan dia pantas menerima ini. Saya menyarankan kalian semua untuk meninggalkannya sesegera mungkin. Cepat atau lambat, seorang idiot seperti dia akan membebani kalian semua. Lin Langtian mencibir, dia tidak sabar untuk melihat Lindong dihabisi oleh Li Sheng dan rekan-rekannya. Li Sheng tersenyum pada Lin Langtian, kau memang bijaksana. Lalu dia menatap Mo Ling dan kawan-kawan. Kekaisaran Cahaya Suci tidak menggertak. Kami akan mengabaikan insiden ini jika kalian pergi sekarang. Namun Lindong harus membayar atas tindakannya. Martabat kami tidak mentolerir provokasi. Mo Ling dan kawan-kawan saling menatap, tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Mereka percaya pada Lindong meskipun menghadapi elit Kekaisaran Cahaya Suci. Lindong tiba-tiba berkata, Saudara Mo Ling, kalian semua mundur, aku bisa menangani ini. Mereka tercengang melihat Lindong tersenyum dengan mata penuh keraguan. Mereka tidak meragukan kemampuannya, tapi Li Sheng adalah elit manifestasi puncak. Setelah diam sebentar Mo Ling dan kawan-kawan mengangguk, hati-hati, jika tidak bisa, kita harus melarikan diri. Lindong tersenyum tipis, terharu oleh kesetiaan Mo Ling dan kawan-kawan, dia bertekad membalas kebaikan mereka.